Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tirai malam pun tiba dan waktu sudah mendekati tengah malam. Istana mendalam bulan baru juga benar-benar damai. Yunce belum tertidur, dia terus bermeditasi selama beberapa waktu, dan akhirnya memulihkan sekitar setengah kekuatannya. Ketika dia membuka matanya, kesadarannya tenggelam ke dalam Sky Poison Pearl. Dunia di depan matanya langsung menjadi hijau zamrud. Dia hampir mencari inti mendalam yang baru lahir yang dia dapatkan dari Lan Sueruo, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia berhenti di tempatnya dan terpesona oleh pemandangan di depannya. Di dunia biru laut yang tak ada habisnya ini, seorang gadis berwajah segar berpakaian serba merah menutup matanya saat dia diam-diam berbaring di sana. Dia tampaknya tidak memiliki rasa aman, kakinya ditekuk, karena seluruh tubuhnya meringkuk seperti anak kucing kecil. Tidak ada rasa dingin, atau niat membunuh, hanya semacam perasaan yang membuat seseorang ingin dengan lembut dan penuh kasih sayang memeluknya di dada. Langkah kaki Yunce berhenti di tempat itu. Dia tidak bergerak maju, melainkan mundur diam-diam. Ketika dia masuk lagi, dia membawa selimut tipis di tangannya. Saat dia diam-diam tiba di sisi Jasmine, Yunce dengan lembut membungkuk di pinggang. Jasmine masih tertidur dan saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Dia benar-benar lengah dalam ruang yang sepenuhnya independen ini, dan sebagai hasilnya, tidak merasakan pendekatannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya tidur di dalam Sky Poison Pearl, tapi sebenarnya aku lupa menyiapkan tempat tidur empuk untuknya. Yunce merasa agak bersalah saat dia dengan lembut membuka selimutnya. Melihat Jasmine dari dekat merupakan kenikmatan visual yang lengkap. Ini karena betapa menggemaskannya dia, wajahnya yang sangat lembut sebening kristal dan secantik gambar. Kulitnya seputih salju, dan bulu matanya yang panjang setipis sayap jangkrik. Setelah setiap nafas yang bergetar, seluruh wajahnya yang menggemaskan yang tiada taranya, sungguh indah. Rambut merah darahnya yang tersebar di lantai hampir menyatu dengan gaun merah mewahnya. Itu menonjolkan wajahnya yang seperti batu giok, bibirnya yang berwarna merah terang, lengannya yang seputih salju dengan sedikit warna merah jambu, dan kakinya yang seputih salju di bawah gaunnya, menjadi sesuatu yang membuat hati seseorang semakin terpukul. Tubuhnya yang mungil dan lembut di bawah kontur gaunnya bahkan lebih menawan dan menarik. Gaun peri berasap ini sangat mahal dan bukan sesuatu yang bisa dikenakan oleh gadis biasa manapun. Tapi di tubuh Jasmine, itu sangat harmonis. Seolah-olah hanya pakaian yang sangat mewah seperti ini, yang layak untuk aura mulia Jasmine, yang secara tidak sengaja dia ungkapkan, dan juga layak menyandang statusnya sebagai seorang putri. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok di sana dan mengawasinya untuk waktu yang lama, dan bahkan tidak mau mengalihkan pandangannya. Hidung kecilnya yang seputih salju bergerak sedikit untuk mengiringi napasnya saat genangan air liur juga menggantung di sudut bibirnya yang merah muda dan lembut. Dia juga tanpa sadar memegang ujung jari telunjuk tangan kanannya di antara bibirnya yang sedikit terbuka. Postur tidurnya tidak berbeda dengan gadis biasa, harus dikatakan bahwa dia masih seorang gadis kecil. Namun, tubuh yang terlalu meringkuk itu, dengan jelas mengungkapkan bahwa dia memiliki rasa aman yang lebih rendah dibandingkan gadis biasa. Dengan lembut, Yunce menarik selimut yang terbuka, dan menutupinya di atas tubuh Jasmine. Seolah merasakan selimut di atas tubuhnya, mata Jasmine sedikit bergetar, lalu sedikit demi sedikit, matanya yang kabur terbuka. Tangan Yunce berhenti di udara, dan membentuk senyuman yang agak canggung saat dia memikirkan apa yang harus dia katakan, tapi kemudian melihat bahwa mata Jasmine menjadi semakin kabur. Perlahan-lahan, lapisan kabut tipis benar-benar menutupi mereka. Penatua, saudara laki-laki, tatapannya menembus kabut, dan menatap Yunce tanpa berpikir panjang. Dari mulutnya,
Terdengar gumaman seperti mimpi. Yunce membuka mulutnya. Meskipun mata Jasmine terbuka, dia ternyata belum sepenuhnya terjaga, dan bahkan menganggapnya sebagai seseorang dari mimpinya. Kakak, apakah dia memimpikannya kakak laki-lakinya yang sudah meninggal? Tangan mungil seputih salju mengulurkan dan dengan lembut meraih bagian tengah tangannya. Jasmine menatapnya dengan tatapan kosong, ketika jejak kesedihan yang memilukan bersembunyi di balik suaranya. Kakak, kamu datang ke dalam mimpi Jasmine lagi, untuk melihat Jasmine. Yunce menjaga seluruh tubuhnya diam dan untuk sementara waktu, tidak tahu apakah dia harus berbicara atau tidak. Pada saat ini, dia melihat kabut di mata Jasmine akhirnya mengembun menjadi tetesan air mata, dan perlahan-lahan meluncur turun dari wajahnya yang putih dan tak bernoda. Di saat yang sama, tatapannya yang kabur dan kabur mulai menjadi jelas, sedikit demi sedikit. Gelombang energi yang kuat datang dari tangannya dan mendorongnya, membuatnya terjatuh. Jasmine sudah berdiri, dan sepasang mata menawan bertepi sikap acuh tak acuh sedingin es yang Yunce kenal. Hanya tetesan air mata yang sepertinya luput dari kesadaran pemiliknya dan masih menempel di pipinya yang merah muda dan lembut. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk memberimu selimut. Yunce berdiri dan mengangkat selimut di tangannya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Tapi sepertinya aku telah mengganggu mimpi indahmu, dalam beberapa hari ini, aku akan menyiapkan tempat tidur putri yang paling nyaman untukmu. Saya sebenarnya selalu mengabaikan masalah ini. Tidak dibutuhkan. Menolak melati. Ini mutlak diperlukan. Saya juga sering tidur di lantai, dan memahami betapa tidak nyamannya tidur di lantai. Saya orang kaya sekarang, setidaknya saya mampu membeli tempat tidur yang nyaman. Kata Yunce dengan wajah bangga sambil melambaikan kartu emas ungu yang dia ambil entah dari mana. Jasmine tidak melanjutkan masalah ini. Tidak diketahui apakah itu penegasan diam-diam atau dia tidak peduli. Wajah mungilnya menegang saat dia bertanya dengan nada dingin, untuk apa kamu datang ke sini? Tidak semudah mengantarkan selimut untuk putri ini, bukan? Memang ada masalah lain. Yunce sedikit menyipitkan matanya, kamu tidur lebih awal, jadi kamu belum mengetahui hal ini, tapi seperti dugaanku, Sekte Xiao datang menemuiku, dan bahkan membawakanku pesan besar. Karena Sekte Xiao datang ke sini untuk menggangguku, tidak sopan bagiku untuk tidak mengembalikan apapun kepada mereka, tentu saja aku harus mengirimi mereka hadiah besar kembali. Apa yang kamu rencanakan? Ini sangat sederhana. Yunce tersenyum misterius. Dia membuka telapak tangannya, di telapak tangannya, terdapat inti mendalam yang baru lahir yang ia peroleh dari Lan Sueruo, bersama dengan inti naga mendalam kaisar dari naga api. Metode ini, hanya dapat dilakukan dengan mutiara racun langit. Untuk memastikan kesempurnaan, yang terbaik adalah melakukannya dari dalam Sky Poison Pearl. Ini akan menjadi sempurna. Waktunya perlahan mendekati tengah malam. Gerbang utama istana mendalam bulan baru hancur, jadi ada beberapa murid lagi yang bertugas malam. Pada saat ini, orang-orang yang masuk dan keluar dari istana mendalam bulan baru jumlahnya sangat sedikit. Pada saat ini, seorang murid istana yang mendalam dengan pakaian hitam berjalan menuju gerbang istana yang mendalam sambil menguap, dan dengan sewenang-wenang menyapa mereka ketika dia mendekat. Saudara senior Zan, saudara muda Fang, Anda telah bekerja keras dalam tugas malam. Yo, saudara muda Li, kemana kamu akan pergi di tengah malam? Teriak yang bernama kakak senior Zan. Pergi keluar untuk membeli sesuatu. Keluar untuk membeli sesuatu di tengah malam. Hehe, kita semua laki-laki di sini. Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Orang lain tertawa licik. Para murid yang bertugas malam langsung tertawa terbahak-bahak, dan orang lain berkata dengan suara pelan, pertama-tama, gadis cantik hanya sedikit jumlahnya di dalam istana yang mendalam ini.
Sulit bagi seorang pemuda untuk menahan rasa lapar dan haus sambil menjaga kamarnya sendirian di tengah malam, jadi wajar saja jika dia mencari kesenangan di luar. Jika saudara muda Li akan membeli sesuatu di rumah bunga terapung, ingatlah untuk menyebutkan nama saya, kamu bahkan bisa mendapatkan diskon 20%. Persetan dengan kalian, kamu tidak boleh memberi tahu orang lain bahwa aku akan keluar malam ini. Dimengerti, kita semua mengerti. Dalam pemahaman mata dan tawa pria, saudara muda Li keluar dari istana mendalam bulan baru. Saat dia pergi, beberapa mata tersembunyi dengan cepat menyapu tubuhnya beberapa kali sebelum mundur. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan kota bulan baru dan sebagian besar toko sudah tutup. Junior Brother Lee berjalan ke arah selatan sambil menyenandungkan lagu klise yang dia dengar entah dari mana, dan dengan cepat tenggelam dalam kegelapan malam. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu yang menutupi wajahnya yang dingin dan tegas, berjalan keluar dari kegelapan dan langsung menuju ke arah Black Moon Merchant Guild. Persekutuan pedagang bulan hitam dibuka 24 jam sehari, dan bahkan tidak tutup pada malam hari. Untuk mencegah kecelakaan, beberapa pemilik barang berharga seringkali memilih berbisnis dengan Black Moon Merchant Guild di tengah malam. Ini adalah kedua kalinya Yun Che memasuki Black Moon Merchant Guild, dan penyamarannya sama dengan yang dia gunakan pada penyamarannya yang pertama. Demikian pula, toko tersebut juga tidak memiliki pelanggan lain, dan hanya memiliki seorang lelaki berusia 30 tahun yang berdiri di belakang konter penjualan. Bukan hanya itu, nampaknya petugas itu sama dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mendengar suara langkah kaki yang masuk, petugas itu bahkan tidak melihat ke atas saat dia berkata dengan ekspresi kosong, membeli atau menjual. Suruh manajermu keluar, kata Yun Che dengan suara sedingin es dan kasar. Petugas itu mengangkat kepalanya dan baru saja hendak mengatakan sesuatu, sampai dia tiba-tiba melihat dengan jelas pakaian dan wajah pria parubaya di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, seluruh tubuhnya bangkit dari tempat duduknya seperti pegas, dan berbicara dengan nada bingung, pelanggan yang terhormat, harap tunggu sebentar. Si kecil ini akan segera memanggil pengelolanya. Setelah berbicara, petugas itu dengan panik berlari ke atas. Tidak ingin Yun Che menunggu terlalu lama, Pu He sekaligus meluruskan pakaiannya sambil buru-buru turun. Ketika dia melihat Yun Che, kulitnya menegang, dan kemudian buru-buru mendekat. Sepanjang jalan, dia menyapanya, jadi sebenarnya pelanggan yang terhormat. Pu ini baru saja tertidur dan membuat pelanggan terhormat menunggu dengan sia-sia begitu lama, itu memang bukan pelanggaran ringan. Saya tidak tahu mengapa pelanggan kami yang terhormat datang larut malam. Adakah yang bisa dilakukan oleh toko kecil ini untuk Anda? Aku ingin kamu membantuku. Yun Che mengulurkan tangan kirinya, dan merentangkannya di depan mata Pu He. Begitu tatapan Pu He turun ke telapak tangannya, sebuah inti berwarna merah tua tiba-tiba muncul dari udara tipis. Saya ingin Anda membeli inti naga mendalam kaisar ini. Saat dia melihat inti yang muncul entah dari mana di tangan Yun Che, seluruh tubuh Pu He bergetar, dan bahkan giginya hampir tidak bisa menahan gemetar juga. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa Yun Che tidak memakai cincin spasial. Inti yang dalam dari tadi, memang muncul begitu saja. Dan dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah mendengar bahwa ketika kekuatan mendalam seseorang mencapai alam mendalam yang berdaulat, seseorang dapat menggunakan energinya yang dalam untuk membuka ruang kecilnya sendiri. Jadi tidak diperlukan cincin spasial apapun. Barang-barang dapat disimpan di ruang kecilnya sendiri, dan mereka tidak perlu khawatir barang itu akan dicuri. Inti mendalam yang diambil oleh pria di depannya beberapa saat yang lalu, jelas muncul entah dari mana. Mungkinkah kultivasi orang ini sudah? Alam mendalam yang berdaulat. Eksistensi tingkat dunia ini hanya terlihat di Sanctuary dan Ocean Palace.
Mungkinkah orang mengerikan ini sebenarnya berasal dari tempat itu? Jika seseorang berada di alam itu, keinginan untuk memusnahkan seluruh kekaisaran angin biru bisa dikatakan semudah meniup debu. Dia jelas bukan orang yang pemalu, sebaliknya, dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan memperoleh banyak pengalaman. Tapi ketika berhadapan dengan ahli kelas dunia yang mungkin berada di alam sovereign mendalam, bahkan jika pikirannya 10 kali lebih kuat dari sekarang, masih mustahil untuk tetap tenang karena pidatonya pun terpengaruh, pelanggan yang terhormat. Bukan karena Puhe tidak ingin membeli inti naga mendalam kaisar ini, tetapi inti naga mendalam kaisar ini hanyalah harta tak ternilai yang bahkan tidak berani saya impikan untuk membelinya. Toko kecil ini hanyalah cabang kecil dari Black Moon Merchant Guild, jadi saya benar-benar tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Saya hanya membutuhkan 50.000 koin ungu yang dalam. Yun Ce dengan dingin berkata sambil menamparkan kaisar inti naga yang mendalam di meja. Apa? 50.000 koin ungu yang dalam. Mata Puhe melebar saat bibirnya bergetar. Dia hampir mengira ada yang salah dengan telinganya. 50.000 koin ungu tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi. Ini adalah 500 juta koin kuning yang dalam. Itu cukup untuk menghidupi rumah tangga kaya selama lebih dari 12 kehidupan. Tapi harga ini hampir tidak cukup untuk membeli inti langit mendalam berlevel rendah, sedangkan untuk kaisar inti mendalam, lupakan sekitar 50.000 koin ungu, bahkan 500.000 koin ungu pada dasarnya tidak cukup untuk membelinya. Di seluruh New Moon City, barang-barang yang bisa dijual seharga 50.000 koin ungu sangat sedikit jumlahnya. Tapi menjual inti naga mendalam kaisar ini seharga 50.000 koin ungu sama saja dengan memberikan uang. 50.000 koin ungu yang dalam, kamu tidak salah dengar. Apakah kamu membeli atau tidak? Kata Yun Ce dengan wajah tanpa ekspresi. Suaranya membawa tekanan berat. Ini. Ketika Puhe sebelumnya mengatakan bahwa dia masih tidak akan mampu membeli kaisar mendalam naga inti ini, bahkan jika dia menjual guild cabang Black Moon Merchant Guild ini, dia tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Bahkan jika dia diberi keberanian 10 kali lipat, dia tetap tidak berani mengambil keuntungan dari pria paruh baya yang menakutkan ini. Tapi saat ini, dia sebenarnya ingin menjual inti naga mendalam kaisar ini seharga 50.000 koin dalam ungu. Dia bahkan lebih tidak mau berani membelinya. Karena harganya terlalu murah, harganya murah sampai-sampai dia tidak cukup berani untuk membelinya. Tapi di saat yang sama, dia tidak cukup berani untuk menolak seseorang yang mampu membuka celah dimensional. Alhasil, menghadapi tawaran besar ini, kepalanya dipenuhi keringat. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Saya memberi Anda tawaran yang sangat besar. Yun Ce dengan dingin berkata. Beri aku 50.000 koin ungu dan inti naga kaisar yang mendalam ini akan dipercayakan kepadamu. Namun, itu bukan milik Anda, terlebih lagi, Anda tidak dapat memberi tahu siapapun bahwa Anda memiliki inti ini. Setelah itu, dalam 10 hari, Anda harus menjualnya ke cabang Sekte Xiao di New Moon City. Adapun berapa banyak uang yang bisa Anda jual, itu tergantung kemampuan Anda sendiri. Saya yakin perbedaan harga kali ini cukup untuk menyamai pendapatan cabang kecil ini selama beberapa tahun. Ya, kamu dengan murah hati memberiku gaun peri merah berasap, dan aku tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun. Ini bisa dianggap sebagai timbal balik. Setelah itu, tidak akan ada hubungan lagi di antara kita, dan kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Kata-kata ini membuat jantung Puhe berdebar kencang, khususnya beberapa kata terakhir, yang pada saat yang sama, membuatnya sangat bersemangat, dan menghilangkan sebagian besar kekhawatiran di hatinya. Yang menggantikannya adalah perasaan gembira dan inspirasi yang begitu melimpah hingga tak terlukiskan.
Jika Yunce tidak punya alasan dan ingin menjual kaisar mendalam naga inti ini dengan harga 50.000 koin ungu yang mendalam, dia pasti tidak akan berani membelinya. Tetapi jika ada alasannya, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Selain itu, ini bukan sekadar penjualan, melainkan menggunakan tempat ini sebagai perantara. Dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Beberapa kata terakhir, seperti memberinya setengah obat penenang, untuk bisa membuka celah dimensional, karakter macam apa itu. Tokoh-tokoh ini secara alami memiliki martabat dan kesombongan yang ekstrim, jadi bagaimana mereka bersedia berhutang budi kepada orang lain. Meskipun itu bantuan yang sangat kecil. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan jika itu adalah bantuan orang yang tidak penting. Adapun hadiah gratis berupa Smoky Red Fairy Dress yang mahal senilai 500 koin ungu, ini bisa dianggap sebagai bantuan besar. Pada saat itu, Pu He mengamati kata-kata dan gerak-geriknya, dan merasa bahwa dia mungkin tidak mampu membeli gaun peri merah berasap. Akibatnya, dia menahan rasa sakit karena memberikannya secara gratis kepada Yunce, sehingga dia bisa mendapatkan bantuan, tanpa diduga. Dia mengembalikannya begitu cepat, dan tawaran yang dia dapatkan sangat besar. Pu He mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menggenggam kaisar inti naga mendalam yang kecil itu. Begitu sampai di tangannya, dia sepenuhnya percaya bahwa ini memang inti dari yang terakhir kali, dan itu jelas bukan palsu. Bau inti mendalam kaisar, yang juga merupakan bau inti naga, pada dasarnya mustahil untuk ditiru dan dipalsukan. Dia dengan hati-hati berkata, toko kecil ini tentu saja merasa terhormat memiliki hak istimewa untuk melayani pelanggan yang terhormat. Hanya saja, bisakah pelanggan terhormat membocorkan sedikit, mengapa Anda ingin menjualnya melalui toko kecil ini, ke Sekte Xiao? Jika pelanggan terhormat ingin memberikan hadiah kepada Sekte Xiao, bukankah lebih baik memberikannya secara langsung? Jika ini hanya penjualan sederhana, harga 50.000 koin ungu ini terlalu rendah. Pelanggan yang terhormat tidak boleh marah. Pu ini tahu bahwa menanyakan pertanyaan seperti itu agak tidak sopan, tetapi inti naga kaisar yang mendalam ini terlalu berharga. Jika hatiku tidak bisa merasakan sedikit pun ketenangan, aku tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Yunce tidak mengungkapkan ekspresi marah dan menjawab dengan wajah dingin, beberapa tahun yang lalu di New Moon City, saya secara tidak sengaja menerima bantuan dari Sekte Xiao. Saya bermaksud meninggalkan kota bulan baru malam ini, dan mungkin tidak akan kembali lagi di masa depan. Saya tidak ingin berhutang apapun, dan inti yang dalam ini tidak berguna bagi saya, jadi saya akan memberikannya kepada mereka. Tapi kebaikan kecil pada waktu itu, tidak sebanding dengan inti naga mendalam kaisar ini, jadi, menukarnya dengan beberapa koin dan kemudian memberikannya kepada mereka, kebetulan juga menghapus skor antara Anda dan saya. Jadi seperti itu, penjelasan ini sangat masuk akal. Hati Pu He menghela nafas lega dan pada saat yang sama, tersipu malu. Inti naga mendalam kaisar yang luar biasa telah disebut sebagai benda tidak berguna dari mulutnya. Yang berarti bahwa pada levelnya, kaisar inti mendalam sejujurnya tidak ada bedanya dengan benda apapun yang kualitasnya lebih rendah. Tapi, harga jualnya ke Sekte Xiao, bisakah ditentukan oleh toko kecil ini? Dia bertanya dengan hati-hati. Itu terserah kamu, tapi itu harus dengan harga yang mampu mereka beli. Ini wajar saja, ini wajar saja. Pu He dengan cepat mengangguk dan jantungnya bergerak begitu cepat hingga percikan api hampir meledak dari dalam. Dia secara kasar mengetahui seberapa besar kekayaan keluarga Sekte Xiao, dari transaksi ini, dia pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Cukup untuk menyamai 10 tahun pendapatan seluruh cabang ini. Saat Yunce memperhatikan Pu He, tatapannya menjadi mendung seperti air yang tergenang,
aku akan memikirkan cara untuk memberikan petunjuk kepada Sekte Xiao sebelum meninggalkan kota. Beberapa hari kemudian, mereka tentu akan datang untuk membelinya. Sebelum itu, Anda tidak boleh membocorkan sedikit pun berita tentang inti naga mendalam kaisar ini. Ketika Sekte Xiao datang untuk membelinya, Anda juga pasti tidak dapat mengungkapkan kelainan apapun. Selain itu, Anda tidak boleh membiarkan mereka menemukan jejak apapun yang tidak boleh ditemukan. Saya percaya karena Anda telah bekerja di Black Moon Merchant Guild selama bertahun-tahun, Anda seharusnya lebih memahami daripada saya tentang apa yang harus Anda lakukan. Petik 2. Jika kamu berani mengantongi kaisar mendalam inti ini, atau jika terjadi kecelakaan, mata Yun Ce menjadi gelap, dan aura pembunuh sedingin es terpancar sejenak. Seluruh tubuh Pu He menjadi dingin, seolah-olah dia tiba-tiba dijatuhkan ke neraka yang membekukan. Seluruh tubuhnya mulai menggigil tak terkendali saat dia dengan panik membuka mulutnya dan berteriak. Tidak, 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 tidak mungkin. Itu pasti tidak akan terjadi. Sekalipun saya punya nyali sebesar langit, tetap mustahil saya berani mengantongi barang milik pelanggan terhormat. Kali ini, pelanggan yang terhormat telah memberi kami bantuan yang sangat besar. Toko kecil ini akan secara alami dan sempurna mengikuti instruksi pelanggan yang terhormat. Dalam warisan 1000 tahun dari Black Moon Merchant Guild saya, kami selalu bersikap adil dan tidak memihak, dan tidak akan pernah menipu pelanggan. Jika terjadi kecelakaan, lupakan pelanggan yang terhormat, bahkan cabang utama pun pasti tidak akan membiarkan kami begitu saja. Pelanggan yang terhormat, harap merasa nyaman 100 kali lagi. Setelah Pu He selesai berbicara, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan kakinya juga gemetar tak terkendali, hingga tidak mampu berdiri tegak. Niat membunuh yang jahat, di atas rasa hormat menghadapi seseorang yang cukup kuat untuk mampu membuka celah dimensional, hampir membuat takut orang yang mengalami setengah kesulitan seumur hidup. Apakah kamu punya tempat tidur untuk anak perempuan di tempat ini? Yun Ce tiba-tiba bertanya, sambil menarik kembali aura pembunuhnya. Menanggapi pertanyaan tentang tempat tidur, Pu He membutuhkan waktu 3 detik penuh untuk berbalik arah sambil buru-buru menganggukkan kepalanya. Ya. Iya, sial, mereka bahkan punya ini. Yun Ce berbicara tanpa berpikir, dan tanpa diduga, Pu He ini dengan serius menganggukkan kepalanya. Bajingan ini, apakah persekutuan pedagang bulan hitam ini mempunyai sesuatu yang tidak dijualnya? 3 jalan di sana, ada toko yang khusus membuat segala jenis furnitur mahal. Mereka sebelumnya mengirimkan tempat tidur Putri Giok Putih ke toko kecil ini untuk dilelang, tetapi karena harga minimumnya terlalu tinggi, tempat tidur tersebut tidak dapat dijual, dan toko kecil ini bersiap untuk mengirimkannya kembali. Hanya saja, saya tidak tahu apakah itu akan memenuhi kepuasan pelanggan yang terhormat atau tidak. Pu He mundur beberapa langkah, dan mengeluarkan cincin spasial berwarna cian. Berbagai tingkatan cincin spasial berhubungan dengan warnanya. Yang paling umum berwarna perak, yang hanya memiliki ruang sekitar 1 meter kubik. Berikutnya adalah cincin berwarna kuning, yang luasnya sekitar 3 hingga 5 meter kubik. Cincin berwarna cian, memiliki ruang 10 meter kubik, dan dapat menampung benda besar yang lebih kecil dari 10 meter kubik, tetapi harganya juga sangat mahal. Di seluruh kota Bulan Baru, orang yang mampu menggunakan cincin spasial berwarna cian ini, dapat dihitung dengan menggunakan 1 tangan. Dengan kerja keras yang berlebihan, Pu He akhirnya berhasil mengeluarkan tempat tidur giok putih yang dia bicarakan dari dalam lingkaran spasial. Tempat tidur ini sangat besar dan lebar. Itu cukup untuk memuat 3 orang dewasa tanpa masalah. Seluruh rangka tempat tidur terbuat dari batu giok putih, keempat tiang ranjang seluruhnya tertanam dengan burung phoenix berwarna perak, dan di atas tiang tersebut terdapat 4 mutiara malam bercahaya berharga berukuran mangkuk. Itu sangat berlebihan.
Namun tirai tempat tidur yang terbuat dari kerudung dan renda tipis berwarna agak merah jambu, serta beberapa ratus kristal bintang berwarna merah jambu muda yang digantung di atasnya, membuktikan bahwa ini memang tempat tidur yang dibuat untuk seorang gadis. Kasur empuk dan sprei sudah dibentangkan di atas tempat tidur, bahkan selimut pun sudah disiapkan. Tidak peduli spray atau tempat tidurnya, semuanya berwarna putih bersih dan bertepi samar dengan kilau batu giok putih, yang jelas terbuat dari sutra kualitas terbaik. Yunce melihatnya sampai dia tercengang, karena bahkan dalam dua kehidupannya, melihat tempat tidur mewah seperti itu masih merupakan yang pertama. Tempat tidur ini terbuat dari batu giok terbaik dari Cloud Mountain. Bahkan kristal berbentuk bintang yang digantung di tirai tempat tidur terbuat dari star jade yang sangat mahal dan jarang terlihat, bila seorang gadis berbaring di atasnya, dapat membantu menyehatkan tubuh, menenangkan hati, mengusir roh jahat, dan mengusir penyakit. Kasurnya juga terbuat dari sutra surgawi terbaik, 1 inci darinya akan bernilai 1000 emas. Bahkan jika dibandingkan dengan tempat tidur putri keluarga kekaisaran, itu pasti tidak kalah. Pada saat pelelangan, 600 koin ungu sebagai harga awal tidak berlebihan sedikit pun. Namun kota bulan baru ini, pada akhirnya, terlalu kecil, bahkan jika kekayaan keluarga seseorang sangat besar, tetap saja tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan begitu banyak uang untuk putri mereka. Ujung-ujungnya gagal dijual. Tetapi jika hal itu menarik perhatian pelanggan yang terhormat, maka itu bisa dianggap sebagai keberuntungan yang sangat baik. Yunce mengulurkan tangannya untuk membelai tempat tidur, dan pada saat yang sama, bertanya dalam benaknya, "Jasmine, apakah kamu menginginkan tempat tidur ini?" Perasaan tidur di kasur ini dan tidur di lantai, sungguh berbeda. Membelinya atau tidak adalah urusan Anda. Putri ini tidak peduli, Huff. Jawabannya membuat sudut mulut Yunce sedikit tertarik ke belakang. Dia kemudian bertepuk tangan, dan berkata, "Tempat tidur ini, aku akan mengambilnya." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan ringan menyentuh bagian atas tempat tidur dengan telapak tangannya, dan langsung mengambil tempat tidur itu ke dalam mutiara racun langit. Adegan ini, membuat tenggorokan Pu He mengeluarkan suara teguk dengan susah payah. 50.000 koin ungu yang dalam. Kurangi uang tempat tidur ini dan serahkan. Yunce menatap Pu He dengan sisi matanya. Dia buru-buru mengangguk. Dia berbalik dan meraba-raba untuk waktu yang lama sampai dia mengeluarkan sebuah kartu yang berkilauan dengan cahaya ungu. Dia membawanya ke depan Yunce dengan kedua tangannya. Ada 50.000 koin ungu di kartu ini. Akankah pelanggan yang terhormat silakan memeriksanya? Tempat tidur putri giok putih ini akan dianggap sebagai balasan atas bantuan besar yang diberikan pelanggan terhormat kepada toko kecil ini. Saya berharap Anda dengan baik hati menerimanya. Yunce juga berhenti bersikap rewel, dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dia melihat sekilas nomor di dalamnya, lalu menyimpannya. Pelanggan yang terhormat, putri Anda sungguh beruntung memiliki ayah yang penuh perhatian seperti Anda. Kata Pu He sambil tersenyum hormat sambil membungkukkan badannya. Yunce tidak lagi berbicara saat dia dengan ramah berbalik dan meninggalkan Black Moon Merchant Guild. Pu He tertinggal, gemetar karena kegembiraan saat dia memegang inti naga mendalam kaisar yang berkilauan dengan lampu merah. Setelah meninggalkan Black Moon Merchant Guild, Yunce tidak kembali ke New Moon Mendalam Palace, melainkan langsung menuju bagian selatan kota. Tak lama kemudian, siluetnya dengan sangat cepat, tenggelam dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, langit baru saja cerah, namun jalanan sudah penuh dengan orang. Wajah asing muncul di jalan tertentu di bagian selatan kota. Orang ini tampaknya berusia 40 atau 50 tahun. Dia bertubuh langsing dan mengenakan jubah polos, topi putih, dan rambut hitamnya cukup panjang hingga mencapai dadanya. Wajahnya bisa dianggap lembut dan anggun dan dia bahkan memiliki sedikit kesan bijak tentang dirinya.
Dia membawa kotak obat di tangan kirinya, sambil mengibarkan spanduk besar dengan tangan kanannya. Di spanduk itu tertulis beberapa kata besar yang bengkok. Dokter jenius yang tak tertandingi, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan.